Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas Ibrahim yang ganteng, cantik, dan semoga juga anak yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian semua? Budian berharap sekali anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Pada hari ini, kita akan belajar tentang ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan toleransi. Sudah siap belajar bersama Budian? Pertama ada ikhtiar, tawakal, pemaaf, dan yang terakhir kita nanti akan belajar tentang toleransi. Yuk, disimak. Pertama, ikhtiar dan tawakal. Kenapa sih ikhtiar dan tawakal dijadiin satu? Karena ya ikhtiar itu harus selalu dibarengi dengan tawakal. Mereka itu satu. Mereka itu gandengan, kudu bareng-bareng, gak bisa dipisahkan. Nih pengertiannya. Ikhtiar adalah kerja keras dan usaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan tawakal itu apa? Tawakal adalah memasrahkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah atas ikhtiar yang sudah kita lakukan. Bingung nggak? Yuk dilihat lagi selanjutnya. Perbedaan ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar itu cuma kerja pikiran sama fisiknya aja. Kemudian dilakukan sebelum tawakal. Itu namanya ikhtiar. Kalau tawakal merupakan kerja hati dan dilakukan setelah kita melakukan ikhtiar. Masih bingung? Contohnya, ini ada contoh kisah tentang ikhtiar dan tawakal pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi gini ceritanya. Pada zaman dahulu ada seorang Badui. Badui itu suku di Arab yang tinggal di gurun pasir. Dia meninggalkan untanya yang tidak diikat karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah bentuk tawakal. Dia percaya bahwa Allah akan menjaga untanya itu. Kemudian orang ini tuh ditegur sama Rasulullah. Rasulullah memerintahkan untuk mengikat dulu, baru kemudian bertawakal. Nah, bentuk ikhtiarnya yang mana? Mengikat. Ini adalah ikhtiar. Jadi, supaya untanya tidak hilang, Rasulullah meminta si orang Badui ini untuk mengikat untanya sebagai bentuk ikhtiar. Baru setelah berikhtiar dengan mengikat, dengan berusaha untuk mengikat, kemudian bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Kenapa harus diikat? Bisa jadi untanya lapar, lihat makanan, terus lari deh ngelihat makanan, ngikutin makanannya. Kan tidak tahu. Jadi sama Rasulullah diminta untuk berikhtiar, untuk berusaha. Jangan langsung diserahkan ke Allah. Contoh selanjutnya. Contoh ikhtiar dan tawakal ya dalam kehidupan sehari-hari. Di Budian ada contoh. Namanya Alwi. Alwi ingin sekali menjadi juara pertama di sekolahnya. Alwi ingin mendapat nilai sempurna di semua mata pelajaran. Kemudian, untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, Alwi sangat rajin belajar. Alwi senantiasa mengulang-ulang pelajaran yang ia terima dari sekolah. Setiap pagi dan malam. Ayo, siapa yang sama seperti Alwi, selalu mengulang pelajaran setiap pagi dan malam? Wah, jangan-jangan pada main semua nih kalau pagi sama malam. Usahakan untuk tetap belajar ya. Kemudian balik lagi ke ceritanya. Si Alwi sebagai pengajar
pelajar muslim, kemudian typo nih. Pelajar muslim, ia merasa bahwa ia sudah berikhtiar atau berusaha dengan terus belajar. Akan tetapi, si Alwi merasa bahwa ikhtiarnya masih kurang apabila tidak diiringi dengan bertawakal kepada Allah. Alwi percaya, apabila Alwi menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan memberikan hasil yang terbaik baginya, sesuai dengan apa yang dia usahakan. Jadi, kalau kalian mau dapat nilai baik, ya bukan hanya cuman, ya Allah aku mau dapat nilai baik, tapi aku juga harus berusaha supaya dapat nilai yang baik gitu. Selanjutnya ya, pemaaf. Pasti tahu dong apa itu pemaaf. Pemaaf adalah sifat suka memberikan maaf atau ampunan atas kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci ataupun dendam. Lawan kata dari pemaaf adalah pemarah atau pendendam. Siapa yang punya sifat pemaaf? Siapa yang mau jadi pemaaf? Pasti semuanya jadi mau jadi untuk pemaaf. Oke, ini ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf atau yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Maksudnya, jangan pedulikan orang yang bodoh. Kalau orang yang bodoh mengajak berdebat, ngajak berantem, ya nggak usah dipedulikan. Itu baru benar. Ini ada dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Apa sih manfaat pemaaf? Pertama, Allah akan memberikan balasan surga bagi orang yang suka memaafkan. Kemudian yang kedua, mudah memperoleh teman. Ketiga, menenteramkan hati. Kok bisa sih menenteramkan hati? Iya dong, kalau orang yang dendam sama seseorang pasti dalam hatinya isinya jengkel mulu sama orang itu. Kalau kenapa-napa, orang itu ngapain aja pasti, apaan sih kok gitu? Pasti ngerasa sebel mulu sama orangnya. Gak tentram hatinya, gak tenang. Kemudian yang nomor 4, dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Orang yang tidak pemaaf atau orang yang sering marah-marah, pemarah, pasti kalau lagi ada perselisihan atau perdebatan akan sulit dipecahkan. Karena apa? Maunya marah-marah terus, tidak ada yang mau mengalah. Jadinya nggak selesai-selesai deh. Kalau pemaaf, perselisihannya pasti akan selesai dengan mudah. Nomor 5, dapat menyambung tali silaturahmi yang terputus. Orang yang pemaaf pasti akan terus menjalin silaturahmi. Berkaitan nih dengan yang nomor 6, dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Jadi kalau orang yang pemaaf pasti akan saling menjaga silaturahmi satu dengan yang lainnya, bersatu. Kalau orang yang marah-marah, pendendam, pasti nggak mau ketemu satu sama lainnya. Jadinya kan nggak ada silaturahmi. Padahal silaturahmi itu baik atau tidak? Iya, silaturahmi itu baik ya. Kisah pemaaf. Pada zaman dahulu, setiap kali Rasulullah hendak menuju Ka'bah, beliau selalu diludahi oleh seorang kaum Yahudi. Jadi orang Yahudi tersebut, ada satu orang yang selalu melemparkan ludahnya ke Rasulullah ketika Rasulullah hendak menuju Ka'bah. Nah, suatu waktu ini, orang Yahudi tersebut mulai tidak pernah lagi kelihatan. Rasulullah penasaran dan mencari informasi di mana orang tersebut. Biasanya Rasulullah ke Ka'bah selalu ketemu sama orang itu dan selalu diludahi. Tapi
Tiba-tiba orangnya hilang. Akhirnya Rasulullah bertanya-tanya. Ternyata orang Yahudi tersebut sedang sakit. Rasulullah pun bergegas untuk menjenguknya. Saat dijenguk, orang Yahudi tersebut sangat malu dan meminta maaf kepada Rasulullah. Rasul pun langsung memaafkan semua perilaku orang Yahudi tersebut. Atas kelembutan hati Rasulullah, orang yang sebelumnya memusuhi Islam dan Rasulullah ini akhirnya menyatakan diri untuk masuk Islam. Yeay! Terakhir, toleransi. Apa sih toleransi? Toleransi biasa disebut juga dengan tasamuh. Toleransi atau tasamuh adalah suatu sikap menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Lebih tepatnya, kalau toleransi itu menghargai orang lain. Nih, dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ada dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Manfaat toleransi apa sih, Budian? Manfaat toleransi. Pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai. Menghormati orang lain, menghargai orang lain itu penting. Yang kedua, menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dan yang terakhir, semakin mempererat hubungan persaudaraan antar umat. Contoh toleransi. Pertama, ada nih kelas Ibrahim bersebelahan dengan kelas Musa. Misal ini kelas Ibrahim. Di sini ada kelas Musa. Kelas Musa besok Senin ada jadwal ujian seharian penuh dari jam 7 sampai jam 11 mereka ujian. Nah, murid-murid kelas Ibrahim akhirnya bertoleransi ketika mengetahui informasi ujian tersebut. Gimana cara bertoleransinya dan cara menghormati kelas Musa? Murid-murid kelas Ibrahim tidak membuat kegaduhan agar tidak mengganggu kelas Musa. Itu contoh dari toleransi. Kisah toleransi selanjutnya. Pada zaman Rasulullah terjadi keributan antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy, juga kaum Yahudi. Jadi kaum Muslim, Quraisy, juga Yahudi. Keributan tersebut akhirnya membuat Rasulullah menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Dalam piagam tersebut ada salah satu poin yang tertulis, sesungguhnya orang Yahudi yang bersama kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang kaum mukminin tidak terzalimi dan ditentang. Maksudnya apa? Jadi orang Yahudi yang hidup bersama dengan orang Muslim dan orang Quraisy ini, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan dan untuk mendapatkan santunan. Sepanjang kaum mukmin, kaum muslim tidak terzalimi dengan sikap mereka atau tidak ditentang. Atau maksudnya tidak ditentang ini, tidak ditentang untuk beribadah di daerah tersebut. Gitu. Oke, selesai dan terima kasih sudah mau belajar dengan Budian. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.